Mas Bam. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini boleh saya Ya. tanya-tanya sedikit boleh, banyak boleh ya Boleh, Mas? boleh lah. Oke. Ini ngomong-ngomong Mas Bam lagi di mana toh Mas? Saya ini lagi di Lestarindo Sport Garden. Jadi ini tempat ini salah satu tempat rekreasi. Memang tidak begitu besar, tapi tempatnya bagus. Tempatnya bagus, ada kolam renangnya, ada mini futsal ya, lapangan sepak bola mini ada juga. Nah, Bagus. di sini ini dalam rangka apa ya Mas? Ini Memang kan, sengaja main iya atau iya benar jadi benar. sedang Iya, apa? iya, iya. Mau bagaimana? Sama Iya. siapa? Iya. Ini karena ngurangi jenuh aja sih sebenarnya kalau melihat ini kan puasa ya, biar dampak pandemi juga, anak-anak, istri, kita hanya satu lingkup saja di rumah, di kegiatan, di usaha, di apotek. Ya cari refreshing, cari Suasana baru. iya benar, suasana baru sambil Biar fresh gitu ya. biar hati yang sedang sakit ini bisa lebih Aduh, terobati. begitu ya. Fresh Bisa lah. sakit juga ya Ya hatinya. bisa lah kan. Oh iya, manusia biasa Iya ya kan Mas, kita bukan juga dewa ya. benar. Iya. Jadi memang itu sebuah hal yang manusiawi Iya, sekali sih bukan menurut dewa, saya. bukan malaikat ya Mas Benar, ya. benar sekali, benar, Oke, benar, baik, benar. baik, Iya. baik. Memang terkadang kita butuh sesuatu yang Ya, baru ya, benar. biar aktivitas kita lebih menggairahkan dan Benar, terasa benar. lebih bersemangat. Benar sekali, Begitu. benar sekali. Oh iya. Ya. Mas, ini boleh tahu untuk Iya. selanjutnya, Mm. kemarin itu kan ada rencana mau bikin album baru, Iya, album iya. yang ketiga dan Iya. keempat. Iya. Sepertinya itu kan rencananya ada 2 lagu. Iya, iya. Nah, itu bagaimana Mas, bisa diceritakan, bisa dijelaskan Iya. judulnya apa, terus nanti kira-kira bagaimana? Iya, iya. Itu Untuk album yang single album ya, yang Iya. ketiga ini kan judulnya Ngapuranen sama Wis Induk Ganti. iya. Memang hanya kurang take vokal saja dan mungkin pengambilan untuk video. Tapi untuk sementara ini karena ada beberapa agenda-agenda yang tidak bisa saya tinggalkan, dan hal ini memang sedikit banyak waktu kesempatan dan kondisinya memang berkaitan dengan COVID atau pandemi ini, jadi setiap kita mau melangkah kemana itu selalu berpikir. Nah ini himbauan saja bagi kita semuanya mempunyai agenda-agenda yang sudah direncanakan, sebisa mungkin tetap waspada dengan kondisi lingkungan, karena pandemi COVID ini seakan-akan seperti ada tsunami lagi ya kemarin, seperti di India. Gelombang ya. Dan ini memang tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut tentang kehidupan kita ke depan, keluarga kita, lingkungan kita. Jadi untuk Ngapuranen sama Wis Induk Ganti memang nanti menggunakan jasa dari Raja Record. Iya. Dan nanti segeralah secepatnya, coming soon Targetnya, gitu. targetnya mungkin di bulan apa gitu, mungkin bisa Ya mungkin kalau bisa di awal bulan April ini, awal bulan Mei ini atau akhir ya take vokalnya. Kalau Terus untuk ya. pembuatannya secara keseluruhan Ya. kira-kira ada target kapan gitu, harus selesai kapan, kemudian Ya. nanti mau Ya. diluncurkannya Ya, bulan ya. apa begitu? Ya benar, secepatnya aja karena menyangkut tentang proyek ini sebenarnya sudah lama ya, sudah 2 bulan yang lalu sebelum saya berangkat ke Trans TV pada bulan Februari kemarin. Dan kebetulan dari ini Ngapuranen ini juga ditulis oleh istri saya, Poppy Bems, dan untuk dibantu juga bekerja sama dengan Pak Unang Bangsa. Terus untuk lagu lagu Wis Induk Ganti itu Pak Unang Bangsa. Tapi ini proyek yang sangat luar biasa karena baru kali ini dari pihak saya, pihak istri dari Poppy Endah memberikan karya ciptanya bekerja sama dengan Pak Unang tentang lagu Ngapuranen yang menceritakan tentang Desa Ketoyan Wonosegoro di sini. Nah ini memang secepatnya nih, karena kalau nanti kita karena schedule ini sebenarnya harus kemarin, tapi oke lah, nanti tetap tak konfirmasi. Ada Gitu. hal-hal yang tidak bisa disampaikan dan dijelaskan Oh ya. banyak sih. Berkaitan dengan kemarin ada schedule dengan tes sepeda balap. Iya. Terus schedule dengan beberapa semen-semen daerah dari Boyolali. Nah ini memang saya melihatnya bahwa
Boyolali tidak hanya BAMS DKW 9, tidak hanya Bambang Surono yang harus bisa naik dalam arti up, tetapi menggandeng kepada seniman-seniman semua. Oke, tadi kan disinggung tentang Desa Ketoyang. Sebenarnya menurut Mas Bam sendiri apa sih keunikan dari Desa Ketoyang kok sampai Iya. Sang istri Iya. apa namanya membuat sebuah lagu gitu untuk dinyanyikan, kemudian ya istilahnya disampaikan ke khalayak ramai nanti. Apa sih sebenarnya istimewanya dari Desa Ketoyang? Ada histori sendiri sebenarnya dari Desa Ketoyang. Itu ada Prah Gagatan di sana yang memang di sana ada situs yaitu Pondok Gagatan yang memang di situ ada 3 tokoh masyarakat di sana, Prawiro Diboyo, Pangeran Diponegoro dan PB6 ya di sana, dan itu memang ada cerita historis tersendiri berkaitan dengan semangat bagaimana untuk bisa berdikari melawan penjajah, dalam arti saat itu memang kondisi Nusantara sedang dijajah ya, yaitu mengobarkan api semangat perjuangan. Dan di satu sisi juga ada cerita mengenai kehidupan pribadi dari masing-masing tokoh di sana, dan ini memang sedikit banyak kita gambarkan di lagu Ngapureneng tentang Desa Ketoyang. Harapannya Mas, harapannya tentang lagu ini, kemudian tentang bisa dibilang itu tadi otomatis kan leluhur gitu ya. Nah, harapannya bagaimana? Harapan saya dengan lagu-lagu yang seperti ini bisa mengingatkan kembali, karena manusia itu kan kalau tidak diingatkan, tidak ditegur, tidak selalu diparingi perso, menjadi lupa dan bias. Karena sejarah itu tidak bisa hilang. Kacang biar tidak lupa dengan kulitnya. Ya benar. Jadi paling tidak secara umum mungkin masyarakat Boyolali bisa mengerti bahwa di Desa Ketoyang Wonosegoro, di daerah Boyolali yang utara di sana punya sejarah. Ini loh salah satu penggerak dari perjuangan bangsa. Jas merah ya. Dan di situ juga mungkin belum bernama Indonesia ya, masih di dalam lingkup kerajaan Tanah Jawa. Tetapi secara umumnya di masyarakat Boyolali, secara khususnya ya masyarakat Boyolali daerah Ketoyang sendiri yang bisa mengerti dan iso iki lho, aku duwe sejarah seperti ini dan bangga akan daerahnya. Artinya gitu. Memang ada nilai yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali, di mana nilai-nilai itu sangat penting, kemudian sangat bermanfaat untuk kehidupan generasi muda. Benar. Seperti itu. Oke, luar biasa. Semoga semesta juga mendukung, kemudian masyarakat di sana juga support, dan banyak hal yang positif yang nanti akan terjadi ke depannya. Terus itu tadi kan tentang aspek leluhur, agar kita jangan lupa. Nah, kalau untuk ke depan sendiri harapannya dengan lagu itu bagaimana? Ke depan, bisa diterima oleh masyarakat, terus semuanya juga berjalan dengan baik. Harapan saya sih ini salah satu tidak profit yang saya kejar, tetapi ini saya mengingatkan kembali bahwa karya itu tetap harus ada. Setiap seniman, setiap pelaku seni, setiap orang yang berkecimpung di dunia entertainment harus berkarya. Nah, salah satunya ya ini, dan harapan saya bisa diterima oleh masyarakat Boyolali, terutama di genre campursari. Syukur-syukur seluruh Nusantara juga tahu. Ini yang tidak lepas dari amanah yang diberikan oleh Mas Didi Kempot. Saya memang kemarin sempat izin dengan pihak keluarga di Ngawi untuk menyanyikan karya-karya beliau, tetapi kan saya juga harus punya karya sendiri. Maksudnya untuk bisa balance ya, tidak harus menggunakan karya beliau saja. Tetapi sebelumnya saya juga matur dulu bahwa saya seperti ini juga karena amanah beliau di Campursari. Oke. Mungkin satu lagi saya tanya, kemarin pernah disinggung sebenarnya pengen melanjutkan lagi tentang studinya. Habis S1, kemudian ada lagi tentang cita-cita untuk profesinya, itu bisa diceritakan Mas, bisa disampaikan?
Ya. Bagaimana? Benar. Ini memang untuk sarjana S1-nya memang sudah sudah berjalan selesai, alhamdulillah juga kumlot baik. Tapi intinya untuk saya sekolah profesi sebenarnya. Ya. Sekolah profesinya yang belum lanjut gitu. Nah, Nah, untuk sekolah itu profesi ini, bagaimana? ini nanti coba untuk kesempatannya yang nanti bisa saya ambil lah. Karena sekolah profesi ini juga menyangkut tentang masa depan saya, karena di dunia entertain ini sebagai menurut saya ya hiburan juga ada rezekinya, tetapi memang yang utama memang saya harus menyelesaikan Sayang sekolah kalau profesi. dilewatkan. Benar. Sayang sekali, kalau benar dilewatkan. sekali. Karena ini sebuah peluang, Ya, benar sekali. tantangan gitu Ya, ya. Dan ya. Tentang budaya juga Ya. gitu. Ya. Dan ini menyangkut gini. Saya sebagai lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Boyolali memang dapat amanah dari beberapa bapak dosen, Ibu Dekan Pak Joko Mardianto, Bu dosen Ibu Nani Sutarmi, Dr. Nani Sutarmi, dan beberapa biaya di sana seperti Bapak Dr. Darori, Bapak Burhan Pranawa, Ibu Ananda Mega, dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang saya diminta untuk bisa ikut di dalam PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, yang nantinya ini juga menjadi jalan ya, mungkin jalan profesi sebagai seorang praktisi di sana. Dan kesempatannya yang nanti tetap harus saya ambil itu. Tapi secepat mungkin saya tidak bisa matur kapan, tapi ini memang menjadi passion saya untuk menjalani profesi seperti itu. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, penuh dengan keseimbangan, tetap berjalan di jalur budaya, tapi juga jangan meninggalkan cita-cita tentang profesi. Benar sekali. Dua-duanya dapat bersinergi, nanti bisa bermanfaat buat kehidupan. Luar biasa. Semangat ya Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi sebenarnya yang mau saya tanyakan. Tadi kan tentang ngapuronen ya, saya agak lupa. Yang tentang wes entuk ganti. Nah, itu boleh kasih bocoran sedikit, itu sebenarnya bagaimana kisahnya begitu? Menceritakan tentang apa begitu kok aku wes entuk ganti? Maksudnya ganti apa ya? Apa ada sesuatu yang hilang? Ya, itu menceritakan tentang sebenarnya kalau kisah cinta juga. Dalam arti seseorang yang mencintai kekasihnya, tetapi kekasih itu memang meninggalkan. Dan pada saat itu memang life is go on lah, hidup tetap kudu melaku. Nah, itu memang mendapatkan jangan bersedih gitu ya, kalau jangan hanya terpaku di situ. Jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan sedih gitu ya. Ya, itu nanti bisa dilihat dari lirik-liriknya. Itu ciptaannya Pak Unang. Pak Unang Gangsar. Iya, Pak Unang Gangsar. Baik. Semoga kami berharap album ketiga dan keempatnya ini diterima dan bisa booming, meledak, dan Mas Bambang semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Begitu, ya. Amin. Harapannya seperti itu, lebih baik lagi dalam berkarya. Dan jangan lupa dengan keluarga. Terima kasih pastilah. Halo. Pokoknya untuk Popi, Mami, Bapak Ibu di Ketoyan, terus Abel, Eza, Tata, dan masyarakat di Wonosobo di Ketoyan, dan para sederek-sederek di Boyolali, dan sobat Tombo AT Indonesia, pokoknya nyuwun supportnya, matur nuwun. Terima kasih Mas Bambang. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Selalu. Sami-sami, sukses selalu. Rahayu. Amin. Rahayu Gusti berkahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi wawancara saya dengan BAMS DKP 9. Semoga bisa memberikan informasi dan warna baru. Mungkin yang nunggu-nunggu nih albumnya BAMS DKP 9, pokoknya tetap sabar, karena sabar itu disayang sama Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye-bye. Assalamualaikum.